Di video kali ini kita akan ngebahas tentang pola bilangan bertingkat ya. Pola bilangan bertingkat di mana kali ini kita akan membandingkan mana yang lebih efektif ketika kita menggunakan rumus ini dan rumus yang ini untuk di pola bilangan bertingkat ya. Langsung saja kita gunakan kedua rumus ini pada sebuah soal yang sama, yaitu soalnya adalah 1, 6, 15, 28 dan 45 ya. Dan seterusnya. Di sini pun kita bikin juga sama pola bilangannya 1, 6, 15, 28 dan 45 ya. Kita mau cari sama-sama U berapa contohnya ya. Gak usah gede-gede deh. U10 deh contohnya ya. Kita sama-sama mau cari U10. Nah, kita langsung coba aja di rumus yang pertama. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ditambah N-2 dikali N-1 dikali C per 2 ya. Sementara yang ini rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Oke, langsung kita bikin dulu untuk pola dari bilangan berikut ya. Ini ke sini ditambah 5, ini ke sini ditambah 9, ini ke sini ditambah 13, 13, ini ke sini ditambah 17 ya. Begitu juga ini sama. Ini 5, 9, 13 dan 15. Lalu untuk di pola berikutnya kita tentuin dulu sampai menghasilkan yang sama ya. Ini 4, 4 dan 4. Begitu juga di sini ini 4, ini 4 dan ini 4. Oke, langsung kita mulai saja. Kita menggunakan rumus yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada unsur A, B, dan C ya. A itu apa? A itu adalah bilangan pertama di tingkat pertama ya. Tingkat pertama itu artinya di soalnya. Lalu B itu apa? Bilangan kedua di tingkat kedua. Bukan bilangan kedua ya, bilangan pertama di tingkat kedua, sorry. Lalu C itu apa? C adalah bilangan pertama di tingkat terakhir atau yang polanya udah sama, itu pasti C ya. Sementara di sini mungkin rumusnya cuma UN sama dengan N kuadrat plus BN plus C ya. Tapi ini ada rumus pengembangannya. Kita harus menentukan dulu rumusnya. Yaitu yang pertama ini. Yang pertama itu adalah untuk A plus B plus C ya. Ini yang pertama, yaitu harus ada A plus B plus C. Lalu yang kedua ini rumusnya adalah 3A plus B. Lalu yang terakhir itu rumusnya 2A ya. Ini adalah harus diingat ya, ini rumus juga ya. Ini bagian dari rumus ini. Walaupun ini singkat tapi ada perpanjangan rumusnya. Kalau ini cukup kalian nentuin A, B, dan C-nya. Kita lanjutkan untuk di pembahasan rumus ini. Berarti UN sama dengan A-nya kita isi 1 ditambah N-nya kan 10 ya. 10 dikurangin 1 dikali B, B-nya adalah 5, lalu ditambah N-2, 10 dikurangin 2 dikali 10 dikurangin 1 dikali C, C-nya adalah 4 ya, per 2. Nah, sementara ini untuk memasukkan ke rumus ini kita harus cari dulu A, B, dan C-nya. Gimana caranya? Kita lihat dulu, ini 2A. Kita harus cari nilai A-nya terlebih dahulu. 2A, berarti A sama dengan 4 dibagi 2. A sama dengan 2. Setelah kita dapat A, kita menuju ke B, ke proses berikutnya ke sini. Yaitu 3A plus B sama dengan 5. A-nya kita dapat 2. A-nya kita substitusi dengan 2. Ya, ini jadi 6 plus B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurangin 6. B sama dengan minus 1. Setelah dapat B minus 1, kita ke rumus berikutnya yang ada di atasnya, yaitu A plus B plus C sama dengan 1. A-nya tadi 2, B-nya minus 1, plus C sama dengan 1. Berarti ini jadi 1 plus C sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1 min 1. C sama dengan 0. Ya. Kita udah dapat A, B, dan C-nya. Baru kita masukin ke rumus utamanya, yaitu UN sama dengan A
A nya kita isi. Oh, ini harusnya U10 ya, bukan UN. Ini juga U10, sorry. Jadi N nya kita ganti dengan 10 ya. A nya berarti 2 dikali 10 kuadrat ditambah BN. B nya min 1 ya. Berarti ini kita isi B nya min 1 dikali N nya 10 ditambah C nya 0 ya. Sementara kalau ini tadi kita lanjutin dulu. Ini berarti 1 ditambah 9 dikali 5 ditambah 8 dikali 9. Ini coret, ini 1, ini 2 ya. Kita lanjutin dulu di sini. Ini 1 ditambah 45 ditambah 72 dikali 2 ya. Jadi 1. Ini lanjut aja. Ini berarti 46 ditambah 72 dikali 2 jadi 144. Ini dihasilin akhirnya jadi 0, 8 jadi 9, jadi 190 ya. Lalu di sini 2 dikali 100 di min 10, 0 ya. Jadi 200 di min 10, hasilnya sama 190 ya. Nah, dari sini pun kalian sudah bisa membandingkan sendiri lebih efektif mana atau lebih cepat mana, dan yang pasti untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Jadi kalian yang menentukan sendiri rumus mana yang baiknya kalian gunakan untuk menghasilkan jawaban yang benar dan cepat ya. Karena kan setiap kali kita menghadapi soal kita harus benar dan cepat ya. Nah, kalian bisa tentuin sendiri mana rumus yang lebih efektif untuk kalian gunakan. Oke?